Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Amma ba'd. Baik. Hari ini saya akan lanjutkan perkuliahan di mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia. Ya, Eh, kemarin si Pen hubungi saya karena ada arahan untuk kuliahnya online ya. Oke, saya ikutin saja. Kita kuliah untuk pekan ini kita kuliah online. Mudahan perkuliahan online ini tidak mengurangi ya substansinya. Karena sebenarnya ya sekarang itu kuliah itu sama aja sih, mau di kelas mau online, ini kan ada dosen ngajar, saudara dengarkan. Cuma memang kuliah online ini tergantung saudaranya, tergantung mahasiswa ini mau serius apa enggak. Nah, yang sering jadi keluhan tuh kan ya mahasiswanya nggak serius kalau online begini. Pagi-pagi kan kalau di kelas mahasiswa mau nggak mau harus mandi, nggak tahu mandi apa enggak sih. Minimal menggunakan pakaian yang baik. Jadi ke kelas itu sudah siap, ya. Lalu dia hadir, berupaya berangkat dengan berbagai kendaraannya, ya. Lalu sampai ke kelas. Sebentar ya, saya ada telepon, saya angkat sebentar. Baik, saya lanjutkan, mohon maaf. Ya, tadi ya kalau ke kelas itu kan kalau online ya serius gitu, datang, duduk, dengerin. Ya walaupun di kelas ya belum tentu juga dengerin. Ada yang dengerin serius, ada yang ngantuk, ada yang main HP, ya itu ujungnya kan terus gantung kalian juga. Cuma kalau online ini lebih apa namanya, lebih berpeluang saudara tidak serius. Kenapa? Ya cek aja lah kayak gini. Ya yang bisa buka open apa kamera ya paling berapa nih kan gitu. Terus apa namanya, yang mungkin ada yang nggak belum bangun apa belum mandi baru bangun, ada yang sambil rebahan sambil ngapain, HP-nya dinyalakan orangnya entah kemana, ya itu online. Tapi ya sekali lagi sama saja, bagi yang mau serius ya dia dapat ilmu, yang nggak serius ya gitu-gitu aja jadinya gitu. Ya gitu ya. Jadi ya, ya semoga saudara serius, itu pilihan saudara saja sih, dosen itu nyantai kalau di kuliah tuh ya. Gak kayak guru ngejar kalian di sekolah. Kalau dosen cuek aja ya, kalau saudara serius ya saudara dapat ilmu, nggak serius ya saudara juga kan dapatnya. Mohon maaf juga agak lagi pilek nih, jadi sudah hampir semingguan pilek, tapi ya tidak mengurangi kita untuk terus belajar ya. Oke, saya izin share screen. Mana nih share screen? Oke, hari ini kita akan bicara tentang hukum Islam. Pengantar tentang hukum Islam. Nanti saudara di semester 2, kalau tidak salah, saudara akan ketemu mata kuliah hukum Islam. Baik,
Ini ada beberapa buku yang bisa jadi referensi saudara bicara tentang hukum Islam. Ada bukunya Pak Rahmat Rosyadi, Pak Rais Ahmad. Lalu ada buku dosen saya dulu waktu kuliah satu. Beliau ini ngajar saya satu, di ngajar juga S2, ngajar waktu S3 jadi penguji saya waktu ujian terbuka. Prof. Abdul Ghafur Ansori, dan ini Pak Yulkarnain Harhab. Ada juga yang dulu waktu saya belajar hukum Islam di S1 itu buku rujukannya ini, Prof. Muhammad Daud Ali, dosen UI. Lalu ada juga nih, penulis produktif namanya Pak Mardani. Saudara kalau ke toko buku tuh banyak tulisannya beliau. Terus ada juga Jainuddin Ali ya. Pak, kok kuliah tuh beda ya sama waktu SMA? Waktu SMA, SD, SMP itu kan ada satu buku. Jadi bukunya ya itu. Tapi kalau kuliah tuh dosennya paling ngasih ya rekom saja, rekomendasi. Dan nanti ketika baca buku yang A, kok agak beda Pak sama yang B, kok beda sama yang C, kok beda lagi sama yang D. Ya begitulah. Jadi saudara di perkuliahan itu dihadapkan dengan berbagai bahan bacaan. Dan saudara juga akan dihadapkan dengan perbedaan pendapat oleh para tokoh-tokoh itu. Nah, ini yang nanti jadi tantangan saudara dalam belajar. Nah, jadi saudara jadikan ini kesempatan saudara belajar. Bagi yang mau, saya nggak tahu sih saudara itu niat nyari buku ini apa enggak. Tapi saya sangat rekomendasi bagi yang niat cari ilmu. Ya. Bagi yang berniat cari ilmu, nih buku-buku recommended yang saudara bisa baca untuk memahami hukum Islam di Indonesia. Kenapa sih kita belajar hukum Islam, Pak? Saya kan mohon maaf tidak beragama Islam. Kenapa kami belajar hukum Islam? Oke, mari kita lihat kenapa baik yang Muslim maupun non-Muslim, ya, beragama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, lainnya itu penganut apa namanya penghayat, apalah nama istilahnya itu. Mohon maaf saya lupa istilahnya ya. Penghayat keagamaan atau apa begitu. Apapun agamanya, kenapa belajar hukum Islam, Pak? Alasannya ada beberapa alasan. Minimal ada alasan sejarah pertama. Ya, misalnya dalam sejarah kita temukan ya Indonesia itu kan menjalankan agama Islam. Alasan yang lain misalnya, mohon maaf kok agak ngadat nih. Sebentar. Mohammedans Rechts instellen van den Islam. Muhammadan Law. Oke, ada buku nih misalnya dalam bahasa asing ya, mereka belajar itu. Walaupun mereka terkadang menggunakan istilah yang kurang tepat, misalnya Muhammadan Law, wah, hukumnya Muhammad. Alasan penduduk juga. Ini data Indonesia adalah Muslim terbanyak. Walaupun data ini di tahun terakhir sudah berubah. Sekarang itu yang paling banyak versi riset terakhir adalah Pakistan. Pakistan adalah jumlah Muslim terbanyak di dunia. Bahkan kalau dulu mereka masih bergabung, Pakistan, India, Bangladesh itu adalah Muslim paling banyak. Itu kan dulu jadi satu rantau benua yang sama ya. Kayak Indonesia sama Malaysia sama Brunei itu kan dulunya sebenarnya ya kalau lihat satu satu kesamaan. Lalu ada juga alasan konstitusional. Indonesia itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu menunjukkan bahwa Indonesia itu negara yang tidak bisa dilepaskan dari agama. Itu dengan Indonesia juga berhak, seorang warga negara berhak beragama gitu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan agamanya. Dan karena
Muslimnya yang mayoritas, maka mau nggak mau ya poin nilai-nilai Muslim itu ya diterapkan di sebagian hal di Indonesia. Lalu juga alasan ilmiah. Maksud alasan ilmiah gimana, Pak? Ini bahwa kita mempelajari hukum Islam itu dalam konteks akademik. Misalnya di kampus di Inggris, salah satu kampus paling bergengsi di dunia, namanya Oxford University, mereka pun punya tuh pembelajaran tentang Islam, tentang hukum Islam, tentang peradaban Islam, menjadi satu objek akademik pembelajaran maupun penelitian. Oxford Center for Islamic Studies, misalnya gitu ya. To allow graduates to pursue study of benefit to Muslim world. Juga kalau jadi gitu ya. Jadi eh, di 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 Oxford ini kan bukan hanya satu ini saja. Di tempat lain banyak, di Belanda ada, di Jerman ada, di Amerika ada, di Australia ada. Jadi banyak negara-negara yang tidak beragama Islam. Para para dosennya juga mayoritas bukan beragama Islam, tapi mereka belajar itu sebagai satu eh, objek. Karena mau tidak mau kita lihat bahwa hukum Islam itu ada sesuatu yang wujud ada dan dipergunakan sampai saat ini. Kira begitu. Lalu Indonesia juga secara hukum di hukum-hukum tertentu itu menganut hukum Islam bagi yang beragama Islam tentunya. Oh Pak, berarti saya nggak beragama Islam, nggak perlu belajar. Sebentar. Coba kalau saudara datang ke ke pengadilan, apa namanya, pengadilan agama, saudara akan temukan di sana bahwa yang jadi lawyer di situ nggak semuanya Muslim tuh. Jadi mereka tetap jadikan itu karena itu kan pekerjaan. Jadi ada lawyer, ya datang. Bisa tuh lawyernya, mohon maaf misalnya beragamanya Kristen gitu. Dia nangani kasus perceraian Muslim. Itu kan banyak tuh artis-artis tuh saudara lihat tuh. Artis-artis yang cerai itu. Itu nggak semua lawyernya Muslim tuh. Kan gitu. Jadi boleh saja. Jadi saudara bisa belajar. Mau siap apapun agama saudara. Belajar yang nanti bisa apa jadi apa namanya? Jadi lahan pekerjaan saudara. Itu ya, itu alasan kenapa kita belajar hukum Islam. Nah, perlu saudara ketahui kalau kita belajar satu bidang, ya, itu ada salah satunya tujuan dari bidang ilmu itu. Nah, kalau hukum Islam itu ada berkaitan dengan tujuannya, itu ada istilah yang begitu sering digunakan. Namanya maqasid syariah. Maqasid syariah. Apa itu tujuan dari syariah? The objective of syariah. The development of usul fiqh is to ensure that the maqasid syariah. Ya. Apa saja sih tujuan syariah itu beragam, tapi ada tujuan-tujuan intinya, the basic need, pokoknya, kebutuhan pokoknya. Nah, gitu. Apa itu? Suatu hal yang harus diperhatikan ada oleh syariat. Ada 5 hal yang harus dijaga dan dipertahankan dalam hukum Islam. Apa itu? Hukum Islam itu ingin mempertahankan din.
protection of religion. Maka yang berkaitan dengan yang merusak agama itu dihilangkan. Kan saudara temukan dalam hukum Islam ada hukuman-hukuman, dosa-dosa, ya, larangan-larangan, perintah-perintah yang berkaitan dengan agama, termasuk hal yang merusak agama. Hal yang merusak agama. Apakah agama Islam tidak? Agama yang lain pun itu dijaga. Maka ada larangan dalam hukum Islam, itu ya, kita temukan larangan untuk menjelek-jelekkan agama lain, mengolok-ngolok agama lain, misalnya begitu. Jadi dalam penerapan hukum Islam, oh berarti semua sudah jadi Muslim, Pak. Salah. Nah, ini orang tuh sering, salah satu kenapa kita belajar hukum Islam itu juga agar jangan salah. Malu loh mahasiswa hukum, tapi salah dalam memahami hukum. Hukum Islam tuh begini Pak, ngeri, kejam dan sebagainya. Nah itu ciri saudara salah dalam memahami hukum itu. Begitu juga jadi ketika mempelajari satu bidang, jangan sampai saudara itu misunderstanding ya tentang bidang yang saudara mau pahami itu. Jangan sampai salah, ya malu kita. Apalagi Muslim. Ya kalau yang non Muslim ya saya akan sedikit ya toleran, wajar sajalah, wajaran. Jadi saudara kalau belajar hukum Islam, saudara tahu bahwa ternyata ya tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Jadi kalau ada orang beragama di luar Islam, diterapkan hukum Islam ya, dia tetap diberi kesempatan untuk menjalankan agamanya, tetap diberi kesempatan untuk membangun rumah ibadahnya, diberi kesempatan untuk menjalankan aturan-aturan hukum menurut agamanya. Kalau dia mau menikah, ya ikut aturan agama dia. Kalau misalnya gitu ya. Jadi hukum Islam ini menjaga agama. Jangan sampai rusak agama itu. Yang kedua, menjaga nafs, menjaga jiwa, protection of life. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang kita sebut dengan tindak pidana itu kalau berkaitan dengan jiwa, nyawa seseorang, dalam hukum Islam itu hukumannya pasti berat. Kita kan banyak kecewa dengan hukum di Indonesia ini, karena kalau orang membunuh, berapa? Dihukum 12 tahun. Dihukum 15 tahun. Coba, hilangkan nyawa orang, hukuman cuma segitu. Kita kan sering ngeluh tuh. Mohon maaf nih, misalnya contoh kasus kopi sianida itu. Saya tidak bahas betul atau salahnya ya. Tapi kan dia dihukum itu dengan dasar menghilangkan nyawa orang lain. Pasalnya pembunuhan. Lah, orangnya masih muda itu sudah bebas tuh. Udah di penjara Pak, iya bebas gitu. Tapi saya tidak bilang dia benar apa salah ya. Saya di konteks di sini saya nggak ngomongin itu karena rame kan bilang itu. Tapi kita bicara legalnya. Secara legal dia dihukum bersalah, terbukti membunuh. Tapi apa yang terjadi ya? Nggak sampai berapa tuh? 10 tahun apa? Udah bebas tuh orangnya hidup aja. Padahal yang punya keluarganya ya, yang kehilangan itu masih merasakan sampai sekarang sakitnya kehilangan. Tuh. Nah, hilang nyawa orang kok dihukum hanya sebentar saja. Nah, padahal dalam Islam ya, bagi pembunuh hukumnya bunuh. Nah, cuma orang itu sering hanya melihat pembunuhan itu dari sudut pandang hukuman ini sudut pandang, ngerinya Pak, hukum mati Pak, ngeri banget. Padahal dalam Islam hukumannya itu digunakan agar mengancam seseorang sehingga orang itu mikir-mikir kalau mau melakukan pembunuhan. Ngeri hukumannya. Jangan sampai kamu membunuh orang. Karena kalau kamu membunuh orang, ngeri ancamannya. Sehingga orang tidak
melakukannya atau bahasa dalam lain itu melakukan pencegahan guna dari ancaman yang berat itu agar menjadi satu hal yang sifatnya pencegahan bagi satu perbuatan pidana. Tapi nyatanya ya orang kan salah fokus. Sekali lagi ya, saudara ini orang intelektual, akademik, saudara ini orang-orang yang dianggap masyarakat orang pintar, bukan dukun ya. Maksudnya orang yang ya pintar gitu, orang yang bukan yang masyarakat orang Solo itu kami ini bodoh Pak, nggak ngerti pengetahuan. Nah, saudara inilah orang yang dianggap paham. Makanya malu loh nyandang gelar mahasiswa, tapi cara berpikirnya, pemikirannya bukan level mahasiswa. Makanya saudara, ayo tantang diri masing-masing untuk eh, naikkan level gitu. Jadi tadi ya yang kedua, makosid syariah, tujuan dari syariah itu adalah untuk menjaga jiwa. Ini saya cek ya, ini sampai jam segini yang baru masuk 54 orang. Di kelas ini ada 100 orang. Berarti ada setengah ya. Oke, ini saya sudah blok jam berapa nih? Hmm, apa namanya? Saya tutup untuk tidak ada lagi yang bisa masuk. Entah gimana caranya. Bentar, saya stop share dulu. Oke, si pennya tolong, ini ada 55 orang, itu dicatat. Ya, pokoknya sudah dari ini sudah tidak lagi saya terima. Oke, jadi kamu catat nama yang ada di sini tuh. Sebentar. Bertu nanti dikirim ke Bapak ya, Pak? Ya, Oke. sebentar nih agak error nih. Oke, sebentar. Oke, oke, nanti dikirim ke saya. Jadi nanti yang presensi, bahkan ini ya, presensi hanya boleh yang 55 ini. Nanti kamu kalau kampus presensi kamu centangin aja nih, ya. Centang, berarti kan Iya, Pak. centangin khusus yang masuk ini aja. Oke, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, saya lanjutkan. Yang tadi sampai protection of life. Selanjutnya ada protection of intellect. Hifzul akal. Menjaga akal. Kenapa sih mabuk itu dilarang? Dalam Islam, mabuk itu dilarang karena mabuk itu menghilangkan akal. Akal itu adalah kesempurnaan manusia. Manusia itu dibedakan dari binatang karena punya akal. Nah, orang itu kalau sudah mabuk, perbuatannya nggak jauh dari binatang. Bahkan lebih buruk lagi. Orang mabuk tuh kan nggak jelas. Kadang ada yang apalah. Kalau nonton video-video orang apa namanya makan kecubung, ada lah pokoknya dia jadi merasa dia Superman lah, dia loncat di atas apalah pokoknya gitu. Itu hilang akalnya. Oleh karena itu, yang sifatnya menghilangkan akal itu terlarang dalam Islam. Orang sudah dikasih pinter mau jadi bodoh, mau nggak berakal. Coba bayangkan. Jadi kayak orang gila. Coba lihat ya tuh. Orang-orang apa namanya? Orang-orang yang mabuk itu kan kayak orang gila aja. Nggak sadar dia. Maka dalam Islam terlarang. Terlarangnya kenapa? Nah, mabuk, narkoba, apa-apa itu terlarang yang menghilangkan akal. Maka dalam undang-undang dasar kita kan kita pembukaannya itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tuh mencerdaskan. Maka kita akan lawan apapun yang sifatnya membodohkan, yang membuat makin bodoh. Oleh karena itu misalnya ada AI. AI itu diatur, bukan dilarang sama sekali, diatur. AI itu bisa membuat saudara jadi pinter. Ya, tapi
juga bisa bikin saudara jadi bodoh. AI itu kalau jadi alat bantu, kita mencari keilmu pengetahuan, wow, sangat terbantu dengan AI. Tapi kalau dengan itu ngerjain tugas, bikin esai, lalu saya tanya, saya pernah tuh mahasiswa bikin esai, oh tulisannya bagus ya. Pas saya tanya isinya apa, nggak ngerti. Berarti kan mohon maaf itu bodoh jadinya kan ya, dibodohi oleh AI. Kalau saudara dibuatin AI, esainya gitu, tapi saudara ngerti isinya hebat, ya, ya minimal saudara jadi orang yang bertambah ilmu dengan itu. Tapi ada yang itu bagus tulisannya, tapi orangnya tuh, misalnya ada orang yang joki skripsi, joki tugas, itu kan ya apa namanya membodohkan diri sendiri gitu. Nah, itu yang ditentang bahwa itu bertentangan dengan penjagaan pada akal manusia. Maka saudara kuliah itu juga adalah ikhtiar saudara mengasah akal saudara. Jangan sampai akal diberi oleh Tuhan tapi tidak diasah. Apa yang tidak diasah itu ya berangkat kuliah tapi tidak serius belajar, sibuknya mainan saja. Itu salah satu saudara tidak bersyukur diberi akal lalu dipergunakan. Nah, maka kita terus belajar. Saya sekarang tuh sudah secara jenjang akademik sudah selesai jenjang akademik kuliahnya sampai doktor itu udah paling tinggi. Tidak ada lagi kuliah setelah doktor. Tapi apakah saya berhenti belajar? Para dosen-dosen itu berhenti? Enggak. Kita belajar terus, kita update terus, kita baca terus, kita dengar seminar, ikut lagi seminar, ikut pelatihan ini. Kenapa? Karena itu proses menjaga akal kita. Sekarang saya sedang mengambil S2 kedua saya. Nanti rencana selesai ini ya saya ambil lagi S2 ketiga saya. Jadi apa mengasah saja otak saya biar gak tumpul. Gitu. Saya dulu waktu S1 ini pernah cita-cita saya akan doktor sebelum usia 30. Target saya 30 tahun tuh udah doktor gitulah ya. Nah, ternyata Allah berikan lewat ya, tidak kesampaian. Saya baru doktor di usia 31. Tapi alhamdulillah ya masih ya, itu namanya ikhtiar kan itu. Masih nggak jauh dari target. Nah, sekarang saya usia 32, mau 33 ini saya mau sedang kuliah lagi. Saya mau kuliah ambil itu. Jadi target nanti terus belajar. Ya, baik. Lalu ada penjagaan terhadap keturunan, hifzul akal. Apa itu nasab? Nasab itu keturunan. Dalam Islam itu, kenapa ada anjuran untuk menikah? Ya, karena salah satunya agar punya anak. Maka saya agak kaget dengan yang sedang apa namanya ya, bukan viral, maksudnya apa? Sempat ada isu-isu yang berkembang. Sekarang itu ada isu namanya child free, tidak mau punya anak. Itu ya di Indonesia ya, saya kagetnya karena dia tuh muncul di Indonesia ya, yang sebenarnya itu kan isunya tuh banyak di dunia barat ya. Di dunia barat tuh banyak orang yang tidak siap punya anak. Tanya, aduh Pak, kayak kurang siap, belum siap, alasannya macam-macam lah, akhirnya nggak mau punya anak. Ya ada resikonya apa itu? Yang tadinya dua, generasi berikutnya kan nol berarti. Jadi ada penurunan jumlah orang, penurunan jumlah orang, penurunan ya angka bisa jadi sampai angkanya tuh nanti turun gitu. Ya satu sisi mereka bilang, "Oh, ya apa namanya kalau di Indonesia Pak udah kebanyakan orang ya. Kalau ngikutin itu ya nanti akan decrease juga gitu, jadi kurang. Tapi begini, dalam Islam tuh menjaga keturunan tuh penting agar generasi itu berlanjut. Kalau ada Martin Pass, ada siapa tuh? Kevin Verdong, ya. Ada Jay Ijes. Itu kenapa bisa membela tanah air timnas nih? Kenapa ya? Karena mereka ada keturunan.
orang Indonesia. Orang Indonesia itu maksudnya oh ya orang Indonesia atau dia orang yang lahir di Indonesia dulu kan misalnya siapa Jai Ijes itu kan dia orang tuanya tuh lahir dan orang tuanya tuh bukan dia orang Belanda kalau nggak salah orang tuanya tapi lahir dan besar di Indonesia. Jadi kan dia tuh bisa statusnya sebagai orang Indonesia. Ya kan ya. Atau Pak, kok bukan orang Indonesia? Ya sama aja orang Arab yang di Indonesia, orang Cina yang di Indonesia, orang apa India yang di Indonesia itu kan tetap orang Indonesia. Ya namanya Anies Baswedan itu kan orang Arab yang lahir dan besar orang tuanya di Indonesia kan gitu ya. Ya berarti kan dia jadi orang Indonesia kayak gitu. Jadi salah satu orang Indonesia itu kan gitu. Nah, penting dalam Islam itu menjaga keturunan agar apa namanya terus berkesinambungan generasi ini. Maka penting juga dalam menjaga keturunan itu menjaga kejelasan keturunan ini apa. Nah, bahkan kayak tadi ngomongin apa namanya pemain-pemain kayak yang di timnas itu kan kenapa dia bisa di Indonesia salah satunya karena jelas dia anaknya siapa, dia jelas keturunannya siapa, dia jelas hubungan hukumnya dengan siapa. Nah, kan oleh karena itu misalnya hukum Islam itu melarang ada perzinahan, pernikah apa namanya hubungan di luar nikah. Kenapa? Karena tidak jelas. Di Indonesia berlaku bagi kalau anak yang lahir di luar pernikahan itu hanya memiliki hubungan hukum ke ibunya, ke bapaknya enggak, gitu. Itu kan yang rugi siapa? Mbak-mbak ini kan, ibu-ibu inilah yang rugi. Bapaknya santai-santai aja dia lenggang itu. Maka dijaga karena banyak apa laki-laki hidung belang itu, nah itu dijaga buat perempuan itu tolongnya, dijaga demi kepentingan saudara sendiri. Kalau yang cowok tuh tidak diingatkan macam-macam, cuek aja biar dia nggak merasa rugi apa-apa kayak gitu. Nanti saja diazab oleh Tuhan. Gitu. Tapi kalau yang perempuan, mohon maaf, jadi banyak kita temukan kasus hamil di luar nikah dan sebagainya. Oleh karena itu perzinahan dilarang. Kenapa? Karena itu merusak. Lalu ada juga hifzul mal, menjaga harta. Agar jelas hartanya siapa. Banyak loh sekarang ribut-ribut ya karena rebutan harta, rebutan warisan, rebutan ya serobot-serobotan tanah kan, serobot tanah orang. Maka dalam Islam menjaga harta itu menjadi hal yang penting. Menjaga kepemilikannya jelas punya siapa. Jangan sampai ya, ini kan hari Jumat nih. Biasanya kalau Jumatan tuh sering ada kehilangan harta. Apa itu? Sendal di masjid bilang Jumatan sandalnya hilang. Ada yang bersedih, ada yang tersenyum-senyum. Gitu. Apa dia dapat sendal baru? Berangkat sendal jepit, pulang sendal baru. Wah, kira-kira gitu. Itu tadi ya tujuannya. Kalau kita lihat dari sisi asas, nanti kan kita temukan banyak prinsip-prinsip. Nah, saya akan waktu kita terbatas ya, karena maaf ya, saya sedang flu batuk juga. Nanti selesainya ini sajalah. Baik, hukum Islam di Indonesia. Ya, hukum Islam merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga hubungan manusia dengan manusia. Ini yang penting. Kenapa dipelajari juga oleh non yang beragama Islam? Karena ini hukum Islam itu mengatur bukan hanya urusan dia dengan Tuhannya, tapi urusan dengan sesama manusia. Nah, itu kan namanya hubungan sesama manusia itu ada bentuk apa namanya relasi sosial. Nah, itu kita perlu tahu aturannya. Kita perlu bagaimana nanti kalau
ada konflik di dalamnya, gimana menyelesaikan permasalahannya dan sebagainya. Nah, sebagainya. Sejarah hukum Islam di Indonesia. Maka di era-era ya, eh, masa kejayaan Islam di Indonesia itu ya di era-era abad mulai 15 16 ya mulai 17 lah terakhir itu kan sampai itu baru masa kolonial mulai masuk pelan-pelan kayak gitu. Nah, di era itu hukum yang berlaku mayoritasnya hukum Islam. Hukum Islam diterapkan misalnya di Kerajaan Kutai, Kerajaan Banjar. Nah kan tuh kita di bawah kekuasaannya itu yang berlaku apa waktu itu? Hukum Islam dan hukum adat. Jadi berlaku dua-duanya berjalan. Kalau di Minang itu ada istilah adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Adat itu adat itu bersandaskan pada syariah. Maka era itu hukum adat dan hukum Islam bergandengan tangan, berjalan. Karena adat-adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam diperkenankan. Itu keunikan di masing-masing daerah. Nah, jadi dulu sebelum Belanda datang ditanya kalau kita kalau ini kalau berandai-andai Mas Artian, kalau ndak ada Belanda dulu apa yang hukum yang berlaku di Indonesia? Hukum Islam. Kenapa kita belajar hukum yang ada di Indonesia ini sekarang? Ya karena ada kolonial Belanda dulu. Di Malaysia mereka tidak belajar hukum Belanda, hukum kayak Belanda nih, tapi belajar apa? Hukum yang dari Inggris. Karena mereka dijajah Inggris. Gitu. Jadi penjajahan kolonialisme itulah yang mempengaruhi hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Ya, itu yang kita belajar dalam sejarah. Ya. Maka pasca kemerdekaan kita mulai mencari jati diri kita. Walaupun memang unsur-unsur hukum barat, hukum penjajah itu masih cukup banyak kental di dunia. Nah, kalau kita belajar hukum Islam, itu kita juga pengen tahu sumber hukumnya apa. Sumber hukumnya apa yang menjadi dasar. Dalam hukum Islam, sumber utamanya adalah Al-Quran. Ya. Lalu setelah Al-Quran adalah hadis. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah, perkataan Allah. Hadis, kalau hadis itu perkataan, perbuatan, persetujuan, ya, sifat juga dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu di luar itu ada namanya ijtihad, ada kias, terus sebelumnya ada namanya ijma, kesepakatan. Ini contoh saja. Ditambah kalau di Indonesia ada undang-undang yang memang mengatur tentang syariat. Ada undang-undang berkaitan dengan zakat, infak, sedekah, undang-undang wakaf, undang-undang tentang ekonomi syariah yang paling banyak berkembang sekarang ini adalah hukum Islam di bidang ekonomi syariah. Nah, saudara kan temukan bank syariah. Kalau di MKT ini kan pernah kerjasama sama Bukopin Syariah, Bank Syariah Indonesia, apa namanya, Bank Muamalat, si AMB Syariah, macam-macam tuh. Ada juga BPD Syariah, macam-macam kan ya. Bank Kaltim Tara Syariah itu ada yang apa namanya unit syariahnya. Nah, jadi itu juga selain ya utamanya dari Quran Sunnah, Al-Quran dan hadis juga nanti ada undang-undang ya yang disusun. Ya, walaupun undang-undang itu adalah sebenarnya salah satunya sumbernya juga Quran dan itu. Jadi saudara pelajari bahwa hukum Islam itu nanti di pengadilan misalnya itu adalah hukum Islam berkaitan dengan orang Islam dan orang-orang yang menundukkan diri pada hukum Islam. Maksudnya apa, Pak? Adalah orang-orang yang tidak beragama Islam tapi secara sadar dan sukarela memilih hukum Islam dalam urusan itu. Maksudnya apa, Pak? Contohnya kalau ada saudara beragama Kristen misalnya buka rekening Bank Syariah Indonesia. Itu namanya adalah orang yang bukan beragama Islam tapi secara sadar dia sedang memilih dalam urusan apa namanya
perbankan itu urusan apa namanya apa sih namanya ya dia jadi nasabah bank itu dia sedang memilih saat itu memilih hukum Islam karena hukum yang diterapkan dalam perbankan syariah itu hukum Islam tuh gitu ya jadi yang banyak tuh jadi kalau ada sengketa maka yang digunakan adalah hukum Islam tuh. Ini wah, sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia. Lalu hukum di Indonesia diterapkan mana? Oke, bagi yang Muslim ya dia menerapkan hubungan eh, apa namanya hukum Islam yang sifatnya pribadi maupun nanti hubungan dengan masyarakat itu hukum yang berkaitan dengan ekonomi. Tapi berkaitan dengan hukum publik itu memang belum banyak diterapkan di Indonesia. Ya, belum banyak. Walaupun dalam misalnya hukum pidana ya misalnya itu banyak bersumber apa bukan namanya? Banyak juga mengatur yang sama dengan hukum Islam. Misalnya ya membunuh dilarang. Walaupun hukumannya memang belum sesuai dengan hukum Islam, tapi kan substansinya sama. Membunuhnya dilarang, mencuri dilarang. Kan itu berarti kan menerapkan hukum Islam tuh di sisi itunya. Eh, apa namanya? Ya yang umum-umum itu kan dilarang. Nah, yang banyak sekarang tadi saya bilang kan hukum ekonomi Islam tuh yang 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 berkembang pesat dari bank, asuransi, lagi lah, ya, leasing, ya, apa namanya kredit tuh, macam-macam berkaitan kan apa namanya produk-produk bisnis Islam tuh kan wah, wakeh sekali sekarang, banyak sekali. Ya, tapi yang sering kita dengar kan ya hukum keluarga ini kan yang paling rame ngomongin perkawinan, cerai, waris itu kan. Ini aja kasus banyak sekali. Data kasus perceraian di pengadilan agama itu banyak sekali ternyata ya. Nah, jadi yang saya bilang tadi, yang ngurusin cerainya nggak semuanya Muslim tuh. Ya, banyak juga yang lawyernya ya bukan beragama Islam. Jadi ya ini it's okay aja, gitu nggak ada masalah. Ya, kemarin ada siapa tuh Rizky Febrian dan Mahalini kan menunjukkan pengesahan pernikahan. Kenapa tuh? Nah, itu kan perlu kita pelajari itu. Kenapa perlu ada pengesahan? Kok Bapak tahu gosip gitu? Iya, saya banyak belajar dari berita. Saya sengaja cari-cari berita yang ada aspek hukumnya. Itu sebagai contoh bagi saudara. Jadi saudara kalau nongkrong atau ngosip cerita apalah itu ya, ngomong aspek itu, aspek cerita berita-berita, nanti saudara orang-orang hukum bisa lebih terdepan tuh. Oh, ini maksudnya ini nih bidang hukumnya dan sebagainya. Nah, gitu loh. Itulah gunanya intelektual. Nah, itu ya. Ada aspek-aspek hukum dalam bisnis, misalnya tentang keadilannya, tentang bagaimana sosialnya, tentang bagaimana etika dalam berbisnisnya. Penting juga untuk dilihat. Lalu ada isu-isu yang paling ramai itu kan isu tuh selalu urusannya poligami, poligami. Padahal ya hukum Islam ya, itu hal sepele kecil saja bagi hukum Islam. Tapi ya itu selalu jadi berita di mana-mana ya. Maka calon-calon yang menikah, mas-mas ya yang mau poligami itu lihat-lihat sih. Mbak-mbak jangan juga suka mencela poligami. Ya enggak kan poligami itu pilihan saja. Yang mau dilakukan silahkan, enggak silahkan gitu. Enggak ada dosa. Yang dosa tuh kalau enggak sholat, enggak pakai jilbab, itu dosa. Tapi orang enggak poligami, enggak ada dosa. Ngapain juga ya. Nah, itu ya. Tapi kok itu selalu jadi ramai. Kalau ada masalah tentang hukum waris, itu kan isunya ramai sekali. Saya nangani hukum warisnya banyak. Nah, hukum warisnya banyak sekali di apa namanya di Indonesia nih. Sebentar. Lalu
Lalu ada hukum pidana Islam. Kemarin dalam apa namanya KUHP yang baru itu isu tentang perzinahan itu dibahas panjang. Ya. Tantangannya, tantangan hukum Islam Indonesia ada bagaimana meningkatkan konsep keadilannya itu ya. Kan salah satu tujuannya bagaimana keadilan itu bisa tegak. Lalu bagaimana dia bisa harmoni. Seperti saya ceritakan tadi, dia Islam dengan hukum adat itu bisa menjalani harmoni dulu. Zaman kerajaan datang tiba sebelum negara api menyerang. Sebelum Belanda datang. Nah, lalu bagaimana? Jadi kalau ada orang ngomongin, oh Islam tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Enggak, dulu sudah jalan. Hukum Barat itu yang dipaksakan. Hukum Islam dulu datang nggak memaksakan tuh. Unik tuh di Indonesia tuh. Kalau di banyak tempat misalnya Islam datang tuh sebagai penakluk. Gitu ya. Misalnya di Spanyol kan pernah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam. Tapi kalau di Indonesia ini unik tuh. Indonesia ini dengan sadar diri masuk Islam. Mayoritas umat Islamnya itu masuk Islam tanpa perang, tapi dengan sadar. Nah, itu sering jadi apa penelitian, Mbak. Cek tes. Oke, tes tes. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Oke, Kedengaran. kedengaran ya. Tes. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, oke, itu saya sebagai penutup ya perlu ada ya tadi ya pemahaman yang benar tentang hukum Islam. Jangan sampai saudara nih lagi yang Muslim salah. Makanya di UMKT itu saudara akan nanti belajar tentang tafsir ayat-ayat hukum. Ya, lalu saudara belajar usul fikih buat apapun agamanya. Kenapa? Karena ya untuk tadi memahami hukum Islam dengan secara gambaran utuhnya secara benar agar tidak salah paham. Nah, gitu. Karena salah satu isu paling besar dalam hukum Islam itu adalah kesalahpahaman orang pada hukum Islam. Gitu. Ya, demikian saya materinya sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan,
Saya kira perkuliahannya cukup sampai di sini. Saya bisa akhiri perkuliahan kita pada kesempatan hari ini. Ya, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.